Jadi Bapak kumpulkan anak-anak IPS dulu jam 10 sampai jam 12 ini. Sesudahnya jam 1 sampai jam 3 anak-anak IPA. Sebentar. Untuk memberikan penjelasan mengenai bahasa Inggris. Karena banyak yang bertanya, Pak ini nomornya nggak ada, ini bagaimana? Ya Bapak tidak tahu, sedangkan soal yang Bapak buat itu lengkap nomornya. Sampaikan sama teman-teman cepat masuk karena Bapak sudah mentampilkan soal ini. Baik. Di layar Bapak sudah tampilkan soal. Yuda sudah bisa lihat. Lihat, Yasa sudah bisa lihat soalnya. Apa sudah kelihatan soalnya? Sudah, Pak. Sudah? Yasa lihat, sudah bisa lihat? Sudah? Ya, Pak. Ya, oke. Nanti sebentar kita 6 menit lagi ya Bapak mulai. Semoga cepat masuk teman-teman yang lain ini. Sudah, Pak. Sebab ini baru 6 orang ini. Ya. Iya, Pak. IPS 1. Ya, oke. IPS 2, mana IPS 2? IPS 2, IPS 3. Ya, 5 menit lagi. Jadi kamu siapkan nanti pertanyaan. Misalnya Pak, karena Bapak mendengar dari anak-anak IPA, katanya ada soal tidak tertulis, melompat. Padahal soal yang Bapak masukkan itu lengkap nomornya. Baik, Bapak tanya dulu ke Yuda. Yuda, kamu sudah kerjakan? Yuda? Yuda, kamu sudah menjawab soal bahasa Inggris? Sudah kerjakan? Sudah, Pak. Sudah. Coba dicek dulu ada yang bunyi apa dia punya suara itu. Oke. Yuda kerjakan di kertas ya, di kertas. Baru dikasih kemana? Yuda bawa diserahkan lembaran jawabannya ke siapa? Ya. Begini. Nanti sebentar Bapak akan berikan link Google Form untuk kalian jawab pertanyaannya ya. Jadi selain kalian menjawab secara tertulis di kertas, nanti Bapak berikan link Google Form. Jangan lupa difoto ya jawaban Anda ya. Ya, Jawaban Pak. Anda seperti biasa kalau lalu kan jangan lupa difoto semua. Nanti Bapak akan berikan link di mana kamu akan menjawab. Ya. Kamu akan menjawab dan kamu akan mengupload atau mengunggah
foto-foto Iya, Pak. jawaban tersebut, ya kan? Ya. Sebab yang kamu sudah tulis di kertas jawabannya itu kan akan diserahkan kepada wali kelas mungkin ya, atau kamu bawa ke sekolah. Atau kalau di luar daerah kan nggak mungkin dibawa ke sekolah kan? Nah, ya Iya. dari kayak di pantai timur, pantai barat, ya jelas nanti dikirim lewat link yang Bapak kirim lewat Google Form, itu aja, ya, gitu. Ya. Jadi tidak masalah kan? Batas waktunya sampai tanggal 7 hari Senin malam minggu depan, ya. Jadi sampai besok. Sebentar Bapak berikan linknya. Sesudah pertemuan ini Bapak berikan linknya. Nah, kamu isi, jawab. Ya, ya. Nah ini baru sedikit yang masuk, ya lagi sama kita mau masuk ya sudah salah sendiri ya. Itu. Kita tunggu lagi ya. Oke. Wanda sudah bergabung, selamat datang Wanda. Bapak mau ke pantai dulu ya. Ya. Ya, sekarang Bapak di pantai. Di pantai Tambu nih, di pantai Tambu. Bapak sekarang ada di pantai. Ada namanya apa itu? Tambu itu yang tanjakan mau nyebrang ke pantai timur. Ya. Yang ada jalan naik ke pantai timur. Nah, ini pantainya ya. Oke. Kita tunggu yang lain. Sedikit. Baik, sudah. Nanti kamu bilang saja bahwa sementara dijelaskan sekarang soal-soal bahasa Inggris ke teman-teman supaya mereka cepat masuk. Bapak mulai menjelaskan sekarang ke kamu. Sudah tampil? Sudah bisa kamu lihat layar soal? Iya, Pak. Oke, baik. Ya. Jadi itu soal kan? Itu ini soalnya ya. Itu ada 25 nomor. Iya. Ya. Kalau ada mikrofon yang agak mengganggu, dimatikan dulu mikrofon kamu sementara Bapak jelaskan. Matikan dulu semua mikrofon sementara Bapak jelaskan. Ya, supaya bisa didengar ya. Semua mikrofon mana? Ini kan ada 25 nomor. 25 nomor pilihan ganda. Mari kita hitung. Sekarang Bapak tanya. Adakah yang waktu melihat soal ini ada soal yang
nomornya tidak ada. Ya, ini nomor 1 ya, kita lihat ya. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4 ya, kemudian nomor 5. Sebab ada siswa yang mengatakan, Pak, ini nomor sekian 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 tidak ada. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Saya nggak tahu ya, pada saat dibuat oleh sekolah diperbanyak, tapi di sini lengkap. Nomor 10, nomor 11, nomor 12 ya. Kemudian nomor 13, 14, 15 ya. Kemudian nomor 16, 17, 18, 19. Kemudian nomor 20. Kemudian nomor 21, nomor 22. Kemudian nomor 23, 24, 25. Nah, di soal yang kamu dapatkan yang dikirim oleh sekolah ke kamu, apakah ada soal-soal yang tidak tertulis? Misalnya dari nomor 20 dia lompat ke 23 seperti itu. Ada? Yang mau menjawab, hidupkan mikrofonnya. Tidak, Pak. Berarti lengkap. Iya, Pak. Oke, silakan dimatikan mikrofonnya. Baik. Untuk soal 25 nomor soal pilihan ganda ini, adakah yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya, hidupkan mikrofonnya. Yang lain dimatikan. Yang bertanya saya yang menghidupkan. Silakan. Adakah yang Anda tidak mengerti katanya, artinya ini apa? Bukan jawabannya, bukan kunci jawabannya, bukan. Pak, ini saya tidak mengerti maksudnya apa. Itu artinya apa kata ini, kalimat ini, begitu. Silakan. Nanti sebentar kalau Anda masih membutuhkan soal ini, Bapak, ini dalam bentuk PDF ya. Bapak kirim ke kelas, biar kelas. Sekali lagi, jangan lupa nanti sebentar Bapak akan kirimkan link Google Form. Di situ Anda akan menjawab nomor 1 pilihannya A. Jadi 1.A, tinggal Anda tulis A besar atau B besar pilihannya ya, atau C. Sampai nomor 25. Itu. Nanti kemudian bagian kedua yaitu pilihan uraian. Benar salah. True atau false. Silakan. Dalam waktu beberapa menit ke depan, kalau ada yang mau bertanya soal pilihan ganda ini, misalnya Pak, nomor saya tidak mengerti bagaimana nomor 3 sampai 5. Nomor 3 sampai 5 diberikan suatu teks. Ini kan this text is for number 3, 2 atau until 5. Jadi teks bacaan ini itu untuk nomor atau soal 3 sampai 5. Anda baca dulu ini baik-baik semua ya. Teksnya ini. Teksnya ini berbentuk suatu percakapan singkat antara paman Anda, your uncle, dengan Anda, om Anda, dan kalau di sini bilang om, ya. Anda bercakap-cakap dengan om. Mengenai apa? Nah, tentu itu harus diketahui dulu. Nah, dalam percakapan itu ada bagian-bagian kalimat yang ada kosong, dikasih tanda dengan titik-titik ya. Misalnya ini ya, ini ya, kemudian ini ya, dan ini ada 3 ya. Jadi agar Anda bisa mengisi dengan benar katanya apa, tentu harus dipahami dulu apa yang dipercakapkan antara om Anda, paman Anda dengan Anda. Kemudian pertanyaan nomor 3, the best request to complete the sentence is ya. Jadi request itu permintaan terbaik untuk melengkapi kalimat adalah ya tentu dimulai
lihat kembali nomor 3 di sini ya isiannya. The best request, permintaan terbaik untuk melengkapi untuk diisi dalam nomor 3 ini apa? A, B, C, D atau E ya. Nah, itu untuk nomor 3. Nomor 4-nya mana? Nomor 4-nya ini. Apa soalnya? Lihat ke bawah ini. The best request, permintaan terbaik untuk diisi adalah apa? Kemudian juga nomor 5. Nah ini. Jadi 3 nomor ini untuk bacaan dialog singkat ini. Ya. Jadi begitu caranya menganalisa soal dan menjawab. Ya. Nah itu contoh kalau percakapannya itu di dalamnya ada bagian yang harus diisi. Kan? Nah kemudian ada contoh soal seperti ini pada nomor nomor 15 ya. Ini nomor 15. Ya. Nomor 15 ini arrange the dialogue below to be a proper conversation. Jadi maksudnya susunlah dialog di bawah ini dialognya. Ini kan bukan dialog, ini kalimat-kalimat yang terpisah-pisah yang tidak mengandung makna. Siswa dimintakan menyusun kembali kalimat-kalimat ini sehingga menjadi suatu percakapan atau dialog yang bermakna, yang benar. Ya. Nah, oke. Tentu kita harus memahami dulu nomor 1 ini apa artinya, nomor 2 ini apa artinya. Ya, baru kita susun menjadi percakapan yang benar urutannya. Nah, sesudah itu baru kita lihat mana yang benar kira-kira. Ini soalnya. Apakah A urutannya 4, 3, 2, 5, 1, 6. Berarti kalau 4 dimulai dari sini. Kemudian 3. Kemudian 2. Kemudian 5. Kemudian 1. Dan terakhir adalah 6. Apakah itu? Atau barangkali B. Nah, untuk mendapatkan urutan yang benar dan menjadi suatu dialog yang benar, nah tentu kita harus tahu dulu artinya apa ini kalimat. Kalau kita nggak paham artinya apa masing-masing kalimat ini, ya susah kita susun menjadi dialog yang benar. Ya, gitu. Nah ini soal seperti ini sering keluar dalam ujian ya. Soal seperti menyusun menjadi suatu paragraf. Seringnya suatu paragraf. Tapi di sini bukan paragraf tapi menjadi suatu dialog atau conversation, percakapan. Ya, gitu. Nah. Kemudian ada soal jenis nah ini, kalau ini Anda kan sudah kenal. Ya. Soal this text is for question number 20 and 21. Jadi teks di bawah ini ya adalah untuk soal nomor 20 dan 21. Ya. Soal nomor 20 dan 21. Ya, Bapak tunggu dulu, Bapak masukkan dulu yang lain. Nanti kalau ada yang belum bisa masuk, nanti tolong disampaikan ya. Disampaikan di chat, di WA kelas, Pak, kenapa saya tidak bisa masuk? Berarti saya belum sempat lihat. Gitu ya. Oke, Bapak lanjutkan. Adik-adik sekalian. Sampai mana tadi ya? Oke. Ini. Jadi tentu dibaca dulu dan dipahami dulu apa maksudnya teks ini. Bacaan ini berbentuk apa? Bacaan ini berbentuk semacam iklan atau pemberitahuan, announcement, gabungan antara iklan dan pemberitahuan, announcement yang isinya mengenai lamaran pekerjaan. Ya. Ada perusahaan membutuhkan tenaga di bidang ini dengan persyaratan sebagai ini berikut ya gitu. Ini mudah ya dibaca. Kemudian tinggal dilihat soalnya nomor 20. Interested candidate
please bring your CV and titik-titik. Nah, di sini interested candidate, please bring your CV and titik. Di underline word. Nah, di sini memang belum ada kata yang digarisbawahi. Tapi yang digarisbawahi di sini adalah candidate, ya. Jadi nanti Anda lihat situ yang digarisbawahi, yang harusnya di underline di sini adalah kata kandidat atau candidate. Nah, kata kandidat itu punya arti yang sama, searti dengan apa? Dengan kata yang mana di bawah ini. Ya, gitu. Oke? Jelas ya? Kemudian nomor 21, ya ini juga walk-in interview. Ya, adalah salah satu model dari lamaran pekerjaan. Maksudnya adalah pelamar, applicants, harus apa? Walk-in interview, ya. Adalah salah satu model dari lamaran atau ya lowongan pekerjaan, job vacancies, lowongan pekerjaan, walk-in interview. Nah, walk-in interview itu sebagai salah satu lowongan pekerjaan, itu maksudnya apa? Apakah pendaftarnya harus berjalan dalam interview? Karena walk itu berjalan, in dalam interview, ya, interview atau apa namanya, ada jawab, ya. Nah, cari kata atau pengertian yang cocok di bawah ini, ya. Itu jenis soal yang 3. Nah, kemudian nomor yang terakhir, nomor 25. Susunlah kembali, menyusun, ya. Susunlah kembali kata-kata yang tidak teratur di bawah ini, jumble words. Kata-kata yang tidak beraturan di bawah ini jadi sebuah kalimat yang benar. Kalimat yang baik dalam arti kalimat yang benar dari segi artinya. Ya, the 1, nurse 2, fly 3, ya. Jadi kata the itu nomor 1, ya. Kata theirs diberikan nomor 2, fly 3, position 4, I 5, 4, 6, writing 7, 2, 8, M 9. Nah, tinggal kita susun. Tentu kita coba-coba dulu mana yang benar ini, ya. Apakah I am writing apa namanya to apply the nurse position? Apakah sudah benar itu? I am writing to the nurse position, yang kalau kita artikan saya membuat atau menulis suatu lamaran atau surat lamaran untuk melamar pekerjaan sebagai perawat. Saya lagi tulis lamaran untuk menjadi perawat nih, untuk posisi sebagai perawat, artinya untuk menjadi perawat. Nah, kalau Anda menganggap itu benar, berarti kalau mulai dengan kata I, berarti mulai dengan nomor 5. Ya saja di sini mana nomor 5? Nah, nomor 5 ada A, B, C. Nah, ada 3. Kalau I kemudian dilanjutkan dengan M menurut Anda, berarti 9. Nah, di sini ada 3 juga yang 9. Ya. Sesudah M misalnya writing 7, di sini ada 2 juga, ada A dan C yang 7. Ya, masih membingungkan. I'm writing 2. Arti nomor 8 sesudahnya. Nah, nomor 8 berarti kalau memang Anda memilih 8, I'm writing 2, ya, berarti Anda harus memilih A. Ya, sebab sini ada 8. Sedangkan yang lain tidak ada 8, ya. Gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi Bapak masih membahas yang 25 nomor pilihan ganda. Yang mau bertanya, hidupkan mikrofonnya. Hidupkan mikrofonnya. Yang lain matikan dulu, yang tidak bertanya matikan mikrofonnya. Tapi video boleh hidup, ya. Video boleh hidup. Yang ingin bertanya selain videonya hidup,
Mikrofonnya dihidupkan. Silakan. Ayo. Silakan. Sudah jelas apa yang Bapak baru uraikan tadi? Citra, halo Citra. Apa kabarmu Citra? Mana Bapak mau lihat wajahnya Citra dulu? Tampilkan videonya. Halo. Tampilkan dulu videonya Citra. Ya. Tampilkan dulu, jangan dulu hidupkan mikrofonnya. Tampilkan dulu videonya semua. Saya mau lihat wajah-wajah kamu semua dulu. Setelah sekian bulan, hampir setahun ini kita nggak ketemu. Halo. Hidupkan semua kamera. Ya, thank you. Yuda. Hidupkan semua kamera supaya juga teman-teman yang lain melihat kamu begini keadaannya sekarang. Ayo. Bapak berhenti dulu presentasi ya. Oke, supaya oke. Hidupkan kamera semua, ayo. Ayo, hidupkan kamera dulu semua. Saya mau screenshot sebagai bukti Bapak. Apa? Bapak belum mandi. Nggak masalah itu. Nggak apa-apa. Ya, mau di screenshot sebagai bukti kehadiran. Bapak mau ambil gitu. Ayo. Cepat sedikit. Ini cuma Yuda yang tampil kameranya ini. Ya, oke. Lagi ya. Yara, Takbir, Wanda. Ayo. Citra, Faina. Hidupkan dulu kameranya. Nggak lama kok. Saya cuma mau ambil gambar. 2-3 detik saja. Ayo, cepat sedikit. Yuk. Susah banget kamu ini ya. Kalau kamu sudah lakukan, sudah selesai dari tadi. Gimana ya? Gimana Bapak bagus berada ya? Di pantai nggak begitu bagus. Di ruangan aja deh. Oke, Bapak berada di ruangan dulu. Ya, hidupkan kameranya. Bapak kacamata dulu ya. Ayo. Kenapa dimatikan? Tiara, ayo. Will. Ayo. Cepat sedikit, kenapa Bapak melanjutkan dengan materi? Ayo. Ya, oke. Thank you. Tahan. Senyum yang manis. Ya. Angkat tangannya begini. Ya. Nih. Ayo, angkat tangannya. Tahan ya, senyum yang manis. Oke. Karena mau dilaporkan ke Pak Sujadil. Oke, tahan ya. Oke, nanti sebentar lagi Bapak ambil ya, gambar. Oke, baik. Kita lanjutkan. Bapak lanjutkan ke tadi. Nah, itu kalau Anda tidak bertanya mengenai pilihan ganda, sekarang Bapak lanjutkan ke bagian B. Bagian B itu ini ya. Tuliskan huruf T besar. Tuliskan huruf T besar dalam kotak di belakang kalimat. Nah, ini kan.
Ini kalimat 26 ada kotak di belakang. Kalimat, kalau menurut Anda pernyataan atau kalimatnya ini itu benar. T itu adalah dari kata true. Ya. T itu kata true yang berarti benar, disingkat dengan T. Dan tuliskan F dalam huruf besar juga di kotak. Kalau menurut Anda pernyataan atau kalimat itu salah. Ya. Salah ya. Nih, sorry. Jadi misalnya, saya ambil contoh. 26. The police squad catch the criminal last night. Kalimat ini salah. Oh, kok saya sudah jawab sih? Ya sudah. Kalimat ini salah. Polisi, satuan polisi atau regu polisi menangkap penjahat itu tadi malam. Kalau kita lihat kalimatnya, artinya bisa kita mengerti. Tapi secara tata bahasa, pemakaian kata salah kalimat ini. Karena ini kejadiannya tadi malam sudah lewat, berarti past tense. Ya. Berarti past tense. Berarti harus dipakai kata kerja past tense. Berarti kata kerja menangkap dalam bahasa Inggrisnya harus berbentuk past tense atau verb to. Kata kerja bentuk kedua. Namanya menangkap catch. Berarti catch ini kan masih bentuk pertama. Belum bentuk kedua. Yang dimintakan di sini harus bentuk kedua. Yaitu caught. Jadi catch ini akan menjadi sebentar. Bapak buka dulu. Ya. Adik-adik notepad sebentar. Ya. Notepad open. Ya. Taruh lagi ya. Oke, sudah lihat notepad Bapak? Ya, Yuda bisa hidupkan mikrofonnya. Notepad Bapak sudah terlihat nih? Belum kok. Belum. Yuk. Sekarang sudah belum? Masih bukan apa yang belum Pak? Iya, maksudnya tapi layar notepad sudah terlihat. Kalau Bapak menulis sekarang sudah terlihat Sudah, tidak? Ya? Ya. Bapak tulis verb 1 sudah terlihat? Belum Pak. Oh, belum. Bentar ya. Bapak belum share screen tadi ya. Sebentar. Pantas Bapak belum share layar. Bapak belum share layar, sorry. Iya Pak. Nah, jadi Bapak share dulu. Oke. Sekarang Bapak tampilkan kembali mana notepadnya dia. Oke, sekarang Bapak menuliskan verb 1. Sudah terlihat tidak? Iya Pak, sudah. Oke. Jadi kan tadi kata apa itu? Tadi kata catch ya, yang berarti Ya. menangkap. Ya. Nah, kata catch yang berarti menangkap ini kan kata kerja dalam bentuk pertama, verb 1, yang dipakai untuk waktu simple present tense. Simple present tense itu sendiri adalah ya kalimat-kalimat yang dipakai untuk waktu sekarang. Nah, sedangkan kita lihat di soal tadi ini ya ada kata keterangan waktu last night.
ada kata keterangan waktu kelasnya berarti tadi malam, berarti ini kejadiannya sudah lewat tadi malam. Sehingga kalimat ini tidak boleh, kalimat ini memang benar memakai kata kerja yang berarti menangkap dalam bahasa Inggris, tapi bukan dalam bentuk verb one-nya, bukan dalam bentuk verb one ini, tapi dia harus dalam bentuk verb to. Nah, apa verb to? Yaitu catch menjadi caught ya. Nih, ini verb to atau past tense. Ya. Waktu lampau. Sorry. Ya. Nih, jadi Bapak perbesar sedikit lagi ini tulisan supaya kamu bisa lihat semua. Tunggu sedikit. Bentar, Bapak lagi menunggu dia memperbesar. Ya, oke. Kita cari dulu font ABCD. Harrison. Oke. Nah, sudah ambil ini aja deh supaya besar sekali dia. Oke. Wah, terlalu besar ya. Oke lah, begini aja ya, boleh? Ya, cats. Ini kan verb one, ini kan verb one, ya. Kata kerja bentuk pertama atau verb one, ya. Dia menjadi verb two, mungkin terlalu besar mungkin ini, hingga dia hilang anunya ini. Kita lihat kembali ya. Oke. Tidak begitu bagus huruf Harrison, kita ambil ke Asul aja. Oke, oblik. Nah, ini jadi 28. Oke, ya ini ya cukup jelas ya. Oke. Catch ya, catch menangkap verb one, simple present tense. Yang dipakai ini caught. Ya. Jadi kalau Bapak tulis dengan huruf besar supaya lebih jelas. CAUGHT. Caught yang berarti sama dengan catch, menangkap. Cuma bedanya ini past tense. Past tense dipakai untuk kejadian di waktu lampau. Kenapa? Karena polisi menangkap penjahat itu tadi malam. Jadi kata catch ini harus diganti dengan kata apa? Kata caught tadi. Sehingga kalimat ini dalam kota kita berikan huruf F. Ya. Kita berikan huruf F. Di sini Anda tulis huruf F. Yang berarti kalimat ini salah. Salah bukan dari segi pengertiannya, karena pengertiannya sih benar. Salah dari segi pemakaian kata kerja. Jadi di sini bukan catch, tapi harus menjadi caught. Karena kalimatnya waktu lampau tadi malam, ya. Oke, kita lihat ke nomor selanjutnya. Siswa-siswa sekarang sedang menulis instruksi dari guru mereka.
Di saat ini para siswa sedang menulis. Apa yang ditulis? Instruksi. Instruksi itu berarti perintah begini dari guru mereka. Kalimat ini dari segi arti benar, dari segi makna benar, dari segi tata bahasa apa benar? Pemakaian kata kerja sudah benar. Karena kalimat ini berarti kalau kita lihat waktu yang dipakai berarti present continuous. Berarti waktu yang dipakai ini Bapak hapus dulu ya. Berarti waktu yang dipakai di sini adalah present continuous tense. Apa maksudnya present continuous tense? Present continuous tense ini artinya ya kata kerja yang menyatakan sedang terjadi sesuatu atau sedang melakukan sesuatu. Berarti di sini ada proses yang terjadi. Ya. Berarti ada proses yang terjadi. Oke? Dan dalam bahasa Indonesia itu kita katakan dengan sedang. Sedang apa? Sedang membaca. Ya. Sedang menulis. Sedang menunggu dan lain-lain. Ya. Dalam bahasa Inggris ini dinyatakan dengan bentuk ing. Artinya kata kerja itu misalnya kata kerja membaca read. Ya, sorry. Kata kerja membaca read. Ya. Kalau sedang membaca berarti dia menjadi reading. Ya. Reading. Jadi tentu ada Pak, mana yang berarti sedang? Yang berarti sedang itu ini, ing ini. Ing ini kalau ditempelkan di belakang kata kerja perempuannya, maka itu berarti sedang terjadi, sedang melakukan sesuatu. Ada proses yang terjadi. Apa itu? Sedang membaca. Hanya para siswa sedang membaca buku. Ya. Berarti the students ya. The students are reading, ya. Are. Kenapa are? Ya, karena pokok kalimatnya jamak. Studentsnya kan bukan cuma satu. Kalau cuma di sini misalnya Yuda sendiri saja yang lagi membaca, yang lain sedang bermain di luar kelas. Hanya Yuda sendiri sedang membaca di dalam kelas, maka Yuda is reading. Is itu dipakai karena Yuda ini hanya seorang tunggal. Yang kalau kita ganti dengan kata ganti orang, he is reading something misalnya. Dia sedang membaca sesuatu di kelas, in the classroom. Tetapi kalau yang banyak siswa atau seluruh siswa berarti semua the students. Berarti lebih dari satu yang kalau kita pakai kata ganti orang sama dengan they. Maka is ini dalam waktu present continuous tense, kita ini present continuous tense, is ini berubah menjadi are. Ya, begitu. Nah, kembali ke soal ujian tadi. Nah, kita lihat di sini, the students berarti pokok kalimatnya itu sudah jamak. Sama dengan ini, ya. Sama dengan ini, the students, ya. Atau dengan they. Nah, kalau misalnya di sini diikuti dengan are, kemudian ada kata kerja right, nah itu berarti waktu yang dipakai sudah cocok. Cocok nih, present continuous tense. Berarti para siswa ini sedang mengerjakan sesuatu. Ya? Apa yang sedang dikerjakan sekarang? Para siswa sekarang ini sedang menulis. Nah, apakah sudah benar kata kerja right ini? Sesuai dengan aturan tata bahasa di sini di present continuous tense. Ya.
Di sini read menjadi reading. Nah, sekarang kalau write menjadi bagaimana? Nah, gitu ya. Gitu. Jadi itu. Jadi Anda sudah tentu tahu di sini apakah harus tulis T besar atau F besar. Demikian juga nomor 28, 29, 30 ada 5 nomor mengenai benar salah. Ya, sorry. Ya. Ada pertanyaan silakan. Adik-adik. Ada pertanyaan? Silakan. Coba kasih tahu teman-teman yang lain dulu di WA kelas masing-masing. Ini masa ada 3 kelas Bapak undang. Rata-rata jumlah kelas itu kok tidak salah IPS itu berapa orang ya? 25 ya? 25 ya Yuda? Yuda kelas IPS berapa? 25 IPS 1. Tuh. Masa ini cuma 8 orang? Tahu yang lain diatur, Pak. Itu yang lain itu kalau tidak mau begini ya susah. Ini susahnya. Ini Iya, kamu Pak. yang hadir ini ya. Yang jelas Bapak berikan nilai bagus bagi kamu. Tapi Oh, iya, Pak. kamu kerjakan baik-baik juga ya. Ya, Pak. Tapi kamu Ya. yang hari ini sudah jelas bagus nilainya. Karena mengikuti Ya. apa yang Bapak sebagai guru mintakan. Itulah saya bilang karena ini di layar kan sudah tampak nama-nama semua itu kan sudah bukti kehadiran ya. Sebentar Bapak foto kembali, tampilkan video karena itu absennya sudah ini. Yang Bapak screenshot tadi itu absennya. Jadi Yuda IPS 1 ya. Iya IPS 2 siapa di sini? IPS 2 siapa? Lia IPS berapa Lia? IPS 1, Pak. Tiara? IPS 2, Pak. Coba panggil teman-teman di IPS 2 itu. Bilang sudah jago kah semua sehingga tidak mau ikut ini. Sudah jago kah semua siswa-siswa di kelas IPS 2 sudah tahu. Buat. Kalau bilang sudah jago, kasih tahu teman-teman tidak usah ikut pelajaran bahasa Inggris semester genap. Lu sudah jago semua. Coba Tiara panggil teman-teman itu. Bilang ini sementara jelaskan hal yang penting. Dan kasih tahu yang masuk sekarang akan dapat nilai yang bagus. Karena dia hadir dalam pertemuan ini. Muhammad Takbir. Siapa yang dari IPS 3? Mana dari IPS 3? Citra. Dari tadi Bapak panggil Citra ini tidak ada menyaut dia. Citra IPS 2, Pak. IPS 2. Mana IPS 3? Tidak ada IPS 3, Pak. Tidak ada IPS. Oke, silakan. Ada pertanyaan kamu yang IPS 2 panggil. Coba diajak teman-teman itu. Bilang karena ini sangat penting karena Bapak mengabsen ini dan kehadiran ini membuat nilai kamu akan menjadi lebih baik. Ya. Tentu Anda harus sebentar Bapak kirim linknya ya. Pokoknya hari inilah Bapak kirim linknya. Sore mungkin sebentar. Bapak kirim linknya. Nanti kamu jawab sudah. Pak. Ya. Kenapa Citra? Ini dari IPS 2 ada 4 orang. Mana? Saya, Takbir, sama Fitra dengan Tiara. Ya oke. Mana wajahmu Bapak mau lihat dan dulu? Bapak belum mandi. Susah. Jam begini kok belum mandi? Bagaimana sih? Oke baik. Kenapa IPS 3 siapa ya? Ini IPS 3 padahal tadi siswanya waktu Bapak kasih Bapak Japri bahwa ada pertemuan di sini semangat mereka. Iya Pak. Tapi tidak ada satu yang muncul. Ini gimana caranya? Iya kan? Padahal ini Bapak lagi jelas. Oke silakan. Ada yang mau bertanya? Saya lanjut saja. Karena sampai untuk kelas IPS ini Bapak berikan waktu sampai jam 12.
Ini 2 ya. Dari jam 10 sampai jam 12, 2 jam. Ada yang mau ditanyakan mengenai bagian B ini, silakan. Sudah jelas dong? Tunggu dulu, perlihatkan dulu sama Bapak. Citra sudah dapat soalnya dari sekolah? Lembaran soalnya. Halo Citra? Citra? Oke, Yuda aja. Yuda, coba kau perlihatkan sekarang di layar. Lembar soal dari sekolah. Tidak ada Pak, saya PDF. Oh, dikirim sekolah PDF, iya. Iya, Iya, sudah, Pak. Pak. Oke, seperti yang Bapak tampilkan sekarang ini. Iya Pak. Oke, baik. Nah, apa perlu Bapak share ulang PDF file soal PDF ini ke WA kelas masing-masing? Kalau saya masih ada sih Pak. Yang lain gimana? Nah, itu ada Takbir. Oke, baik. Thank you. Terima kasih Takbir. Oke. Nah, sekarang di waktu sekolah mengirimkan itu secara online dikirimkan ke siswa yang berada di luar kota Palu kan? Iya kan? Nah, tapi adakah siswa di kota Palu yang mengambil langsung ke wali kelas di sekolah? Ada? Enggak? Oke. Sekarang adakah sekolah memberikan lembaran jawaban? Sudah? Adakah sekolah memberikan lembaran jawaban? Sudah? Ada Pak. Bagaimana lembaran jawabannya? Kertas biasa atau gimana? Kertas biasa Pak. Kertas apa? Coba diperlihatkan. Sekarang. Yang bukan di luar daerah Pak, itu yang punya Pak. Oh, begitu. Iya Pak. Oke, baik. Nanti kamu kembalikan yang sudah kamu tulis itu. Kan Bapak bilang kali lalu. Sesudah kamu menulis di lembar jawaban yang dikirim sekolah, kamu foto. Iya. Kamu foto semua hasil itu ya. Kamu foto Iya, semua hasil itu. Foto-foto itu yang akan kamu upload ke link Google Form yang akan Bapak kirim. Nanti sebentar sore kamu Batas waktunya kapan Pak? Bapak berikan link jawaban. Di Oh, iya. situ kamu tinggal isi nomor 1, sudah ada nomornya, tinggal isi nomor 1 A, 2 C, 3 dan seterusnya begitu ya. Demikian juga bagian B, kamu tinggal isi nomor 26 T, 27 F gitu. Oh ya. Ya. Nah, kemudian untuk bagian C ya, kamu tinggal tuliskan kalimat jawabannya. Nah, perlu lagi tulis soalnya. Kita lihat kan mana soalnya ya. Itu. Bagian C kita lihat sekarang ya. Oke, bagian C kita lihat, matikan mikrofon dulu. Yang masih hidup mikrofonnya. Bagian C kita lihat sekarang. Hei, matikan mikrofonnya dulu yang masih hidup. Ya. Bagian C, ubahlah active voice. Ubahlah kalimat aktif berikut ini menjadi kalimat pasif. Nah, ini kan sudah Bapak jelaskan berulang-ulang. Ya. Nah, nanti di lembaran Google Form, link yang Bapak kirimkan, kamu tinggal mengisikan. Sudah ada nomornya Bapak berikan, ya. Tinggal kamu isikan jawabannya. Nggak usah lagi tulis soalnya ya. Nggak usah lagi supaya cepat. Jadi kalimat ini soal kalimat aktif. Dimintakan siswa merubahnya menjadi kalimat pasif. Berarti jawabannya di sini, di kotak ini adalah kalimat pasif. Columbus menemukan benua Amerika tahun 1492. Berarti kalau bahasa Indonesianya di sini pasifnya. Benua Amerika ditemukan oleh Columbus tahun 1492. Ya, gitu. Lihat waktunya past tense. Jadi kalimat pasifnya juga harus past tense. Di
sini. Ini kan aktnya discovered. Pasifnya juga harus past tense. Demikian nomor 32. Khalil Anwar menulis beberapa puisi bahasa Indonesia yang bersifat kepahlawanan, puisi heroik. Ya. Berarti beberapa puisi yang berbentuk kepahlawanan atau yang isinya mengenai kepahlawanan heroik ditulis oleh Khalil Anwar. Semua kan siswa tahu siapa Khalil Anwar. 33. Teman saya sedang. Nah, ini ada present continuous tense. Ya, berarti kalimat pasifnya juga harus present continuous tense. Kalau yang nomor 31, 32 kalimat pasifnya pasif, verb to, passive voice. Ya. 33 present continuous. Demikian sampai 34 dan 35. Ya. Jadi nanti di lembaran yang Bapak berikan itu, selain Anda kalau dimintakan memuat fotonya silakan dimuat. Tapi kalau tidak dimintakan memuat fotonya, ya misalnya Bapak suruh mintakan langsung menulis kalimat jawabannya, ya langsung tulis. Nanti lihat sebentar ya. Yang penting Anda sudah siap dengan foto-foto semua, gitu. Apabila dimintakan, tinggal Anda upload, tinggal Anda unggah ke link di form nanti sebentar. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, adik-adik, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak berhenti dulu share layar. Ya. Ya ada? Dikerjakan baik-baik ya. Jangan jelas kamu yang hadir ini akan dapat nilai yang lebih baik dari yang lain. Itu saja. Saya jamin itu. Makanya saya perlu nama-nama lengkap dan ada foto ini di sini untuk membuktikan kehadiran kamu. Ya. Layar penuh. Ubah. Terbelakang aktifkan teks dan sebentar. Ini Bapak sudah setel tampilan layar ini untuk 50 siswa. Sekali tampil ini bisa 50. Satu kelas. Ya. Tapi yang ada ini cuma 8. Ini susahnya ini yang lain nih siswa-siswa yang lain IPS. Ya. Oke, sekali lagi. 1 2 3 4 5 6. Hidupkan Bentar. Hidupkan kameranya. Bapak sudah mau akhiri ini. Bapak tidak mau tunggu lagi yang lain. Sudah mau sebenarnya ada setengah jam lagi, tapi yang lain tidak muncul-muncul. Sudah dikasih waktu. Hidupkan semua kamera, harus. Hidupkan semua kamera. Cuma dalam 2 detik saja. Ayo, Bapak mau ambil layar. Sebagai bukti. Coba sedikit Citra. Nggak usah, karena nggak ada 2 yang tahu Citra sudah mandi atau belum. Mana Citra? Citra. Pakai aja jilbab, apa semua nggak apa-apa. Gitu. Nanti sebentar mandi deh. Coba sedikit. Tiara. Takbir. Muhammad Nur. Fitra Abdul Rahim. Oke. Abdul Rahim sudah ada fotonya. Oke. Baik. Takbir bukan soal yang Bapak mintakan oleh tampilkan dan muka Anda. Gitu. Ya oke. Citra. Ayo Bapak mau ambil bukti. Kehadiran lewat layar, screenshot layar. Ini Citra susah banget diajak ini ya. Kan ya, senyum. Oke, sudah. Terima kasih. Thank you. Ada yang mau berbicara, mau sampaikan sesuatu, silakan. 11.30 kita akhiri. Ada sekitar 5 menit lagi. Ada yang bilang, Pak, begini Pak. Kamu mau curhat boleh, mau curhat. Mau keluarkan perasaan kamu, silakan. Pak, begini. Ya.
Pembelajaran jarak jauh ini bagus, tapi kurangnya dari sisi ini. Pembelajaran jarak jauh ini nggak bagus, tapi ada juga sedikit bagusnya di sini, misalnya seperti itu. Ayo silakan, siapa yang mau ngomong? Kalau terpengaruh dengan video Bapak matikan dulu videonya Bapak dan kalau gitu. Jangan-jangan Bapak itu. Oke, silakan. Yang ngomong hidupkan mikrofonnya, hidupkan videonya, kamera wajahnya. Pak, kendala saya Pak, saya di desa ini, nama ini desa ini, saya tinggal ini mama papa atau om dan tante di rumah saya tinggal di rumah mereka. Susah signal. Saya sudah berusaha cari tapi begini. Iya Pak, di Pantai Barat susah. Tapi tadi dia kan bagus tadi itu. Tadi kan bagus itu kamera itu, jaringannya, fotonya, videonya bagus tadi. Iya Pak ini. Kalau menyatu ini kan bagus. Mati lampu. Iya, mungkin ada yang pakai handphone lebih bagus. Kalau pakai handphone kan kita bisa mencari tempat yang lebih tinggi kan, yang lebih luas. Gitu. Iya. Iya kan? Baik, ada lagi yang lain silakan kemukakan unek-uneknya. Takbir ini di mana? Di Kota Palu atau di Pantai Timur atau Pantai Barat atau di mana? Di Palu saya Bapak, di Palu. Oh di Palu. Iya Bapak. Oke, di bagian mana di Palu takbir? Di Tondo sini Bapak. Tondo. Oh di Tondo, oke. Iya Pak. Kamu sudah kerjakan jawab soal bahasa Inggris ujiannya? Sedikit lagi Pak. Pak, bongkaran nomor 21 dulu Bapak. Nomor 21? Nomor 21. Tunggu sebentar. Iya Pak. Bapak share screen dulu kalau begitu. Saya layar bentar. Nomor 21 ya. Oke. Sudah lihat layar? Takbir? Layar Bapak sudah Iya Pak. Nah, apa yang menanyakan ini nomor 21? Silakan, apa yang ditanyakan? Bongkaran jawabannya Bapak. Bagaimana? Bongkaran jawaban Bapak. Bongkaran jawaban. Iya Pak. Oh, nggak bisa dong. Bongkar dia. Nah, sekarang begini, yang Bapak bisa berikan adalah Bapak mengartikan semua kata-kata di sini bisa. Tapi membilang ini jawabannya nggak bisa. Oke, baik. Walk in interview. Kalau kita artikan, berjalan dalam interview atau sesi tanya jawab. Adalah salah satu dari model-model lowongan pekerjaan. Ya, adakah di atas sini barangkali disebutkan? Nah, ini kan walk in interview. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan walk in interview? Itu salah satu model dari lowongan pekerjaan. It means walk in interview itu berarti bahwa applicants itu artinya pelamar, orang yang melamar pekerjaan harus titik-titik, harus apa? Kalau dalam pekerjaan jenis walk interview, pelamar itu harus apa? Pelamar itu apakah harus A, call the company, menelpon perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan, ya? Atau apakah walk interview itu maksudnya menunggu panggilan telepon dari perusahaan? Atau apakah berarti mengirim surat lamaran pekerjaan melalui email? Atau apakah berarti mengirim lamaran pekerjaan ke perusahaan melalui pos, kantor pos? Atau apakah berarti membawa langsung surat lamaran mereka, kemudian melakukan interview langsung dengan pimpinan atau bagian personalia di kantor tersebut tanpa ada perjanjian sebelumnya. Artinya begini, apakah work interview itu berarti kita sebagai pelamar membawa surat lamaran kita, kemudian kita melakukan interview langsung
di kantor tersebut tanpa ada perjanjian sebelumnya, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya bahwa kita akan ketemu. Apakah itu maksudnya walk-in interview? Atau A, B, C, dan D maksudnya. Begitu Muhammad Takbir, sudah jelas? Oh iya Pak, sudah Pak. Nah, Ya, Pak, tinggal makasih Pak. ya, tinggal Ya kita, Pak, makasih Pak. Oke. Tinggal dibaca baik-baik di sini. Ini kan walk interview-nya. Ya Pak. Gitu ya. Yang lain silakan. Pak, saya soalku tidak ada nomor 3, Pak. Nah, itu tadi. Langsung lompat nomor 4. Kok bisa begitu? Padahal di sini ada. Nasibmu itu Tiara, nasibmu Tiara. Tiara ini dia. Tiara tadi ya. Ini, Iya, Pak. ini nomor 3-nya. Oh, saya tidak mengerti. Apa tidak mengerti? Tiara ini nomor 3-nya. Ya. Oh iya, Pak. Nanti soal- sebentar Bapak kirimkan juga. Aku dah sekarang aja deh Bapak. Kelas berapa Tiara itu? Kelas 12 IPS 2, Pak. Oke, Bapak kirimkan soalnya kedua sekarang ya. Sebentar ya. Bapak kirimkan Dengan 12 IPS 2. Mana sebentar ya. 12 IPS 2. 12 IPS 2 ini ya. 12 IPS 2 ini ya. Oke, Bapak kirimkan sekarang file PDF soalnya ya. Oke. UAS. Ada di sini dia sebentar. Dia ada di India ya. Ujian bahasa semester bahasa Inggris. Dia ya, Bapak kirim. Oke, Tiara, ini sudah masuk ke kelas kamu ya. Ya? Tiara. Halo Tiara, ini sudah Bapak kirim ke kelas 12 IPS 2 ya, bahasa Inggris ya. Ini sudah masuk, silakan diunduh. Di download di situ dan lihat kembali. Oke? Yang semua siswa kelas IPS 2 ya. Bapak berikan juga ke kelas IPS 1 dan 3. Iya, Pak. 11 IPS 1. Ini IPS 1. Ini IPS 3. Oke. Sudah. Bentar. Jadi sudah terkirim semua. Ya. Ke IPS 1, IPS 2 dan 3. Silakan dilihat. Di situ yang Bapak kirim ini lengkap. Tidak ada soal yang tidak ada, semua lengkap. Ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Yang lain? Tidak ada, karena dalam 1-2 menit Bapak akan mengakhiri ini. Nanti sebentar, sore sampai malam. Sore mungkin ya. Jam-jam 4, 5. Sebelum maghrib deh. Bapak kirim link di form. Dimana tinggal kamu isi jawabannya. Ya. Gitu. Jawabannya. Dan kirim ke Bapak ya. Tidak ada pertanyaan lagi adik-adik. Bapak akan tutup. Ya. Oke.
Terima kasih ya. Terima kasih banyak atas kesempatan, kemauan Anda, dan paling penting kemauan Anda untuk masuk mendengarkan penjelasan Bapak mengenai soal bahasa Inggris ini. Dan Bapak kan sudah bilang, yang tidak masuk salahnya sendiri. Karena mereka yang sudah masuk dan ada bukti fisik tadi di tangkapan layar, hadir 8 orang, itu akan dapat nilai yang lebih tinggi dari yang lain. Ya. Dengan catatan tetap mengerjakan soal dengan baik gitu. Dengan baik dan ada nilai tambahannya sehingga mereka yang hadir ini akan dapat nilai lebih baik dari yang lain. Jadi supaya yang lain tahu bahwa ini saya tidak main-main. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih adik-adik. Sampai kita ketemu kembali, ya. Sampai ketemu kembali dan saya berhenti mempresentasikan layar dulu ya. Bapak berhenti bagi layar. Bapak akhiri pertemuan kita lewat Google Meet pada pagi sampai tengah hari ini. 1,5 jam kita di sini. Tadi Bapak rencanakan sampai jam 12, tapi karena yang lain tidak masuk, ya Bapak percepat ini. Dadah. Dadah. Terima kasih banyak. Dadah, see you next time. Sampai ketemu lagi ya, Bapak akhiri pertemuan kita.